Halo, apa kabar semuanya? Ada pemberitaan yang cukup menarik ini, menindaklanjuti masalah soal Jokowi yang dianggap masuk nominasi orang terkorup dunia. Di Indonesia saat ini, Jokowi dilaporkan ke KPK, ya, menindaklanjuti respon OCCAP. Wow, ngeri bos, ya. Bahkan yang meminta KPK untuk apa namanya memeriksa seorang Jokowi. Dan ini ya salah satu yang kemudian dilaporkan di situ begitu, yaitu adalah Jokowi begitu kan. Ini sebagai respon OCCRP, kemudian KPK minta masyarakat laporkan korupsi Jokowi. Tuh yang datang banyak banget nih. Menindaklanjuti rekomendasi OCCRP, KPK persilakan masyarakat untuk melaporkan korupsi Jokowi dan keluarganya. Puluhan pelapor datang ya ke KPK. Wah, datang pelapor ini. Puluhan pelapor datang, KPK gelagapan. Nah, ini apakah benar Jokowi akan ditindak begitu? Saya kira sampai hari ini menjadi spekulasi besar bahwa seorang Jokowi begitu kan ya masuk nominasi sebagai orang terkorup dunia versi OCCRP. Nampaknya Prabowo tinggal diam. Prabowo nampaknya diam. Ya tidak mau membantu seorang Jokowi. Ngapain ikut campur masalah soal Jokowi? Jokowi yang melakukan, masa Prabowo yang kemudian ingin membantu? saya kira tidak begitu. Jadi inilah sekarang ini menunjukkan bahwa kabarnya Jokowi ini kalang kabut begitu kan ya, mau cari pembelaan sana sini, bahkan belusukan kunker begitu kan ya ke Kartanegara ya, di situ itu muncul spekulasi begitu. Jadi masyarakat sudah tidak begitu percaya yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Nampaknya ini sudah ada pelaporan begitu kan ya, apakah KPK berani uji nyalinya untuk mengusut tuntas atau memeriksa seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Kalau mau tidak diperiksa setidaknya kan anaknya dan keluarganya. misalnya jadi banyak ini ya, didatangin KPK yang didoronglah dengan bukti berserakah ya, dikira rakyat ini semua isinya modelan kodari semua. Yakinlah kalau laporan diproses. Enggak ya, ini komentar dan netizen ada yang mengatakan nggak yakin diproses soal masalah kayak gitu, paling ya tidak cukup bukti dan sebagainya. Memang bukti secara kuantitatif, bukti secara real ya masih belum ada. Tapi kita lihat saja secara investigasi, secara data, bukti-bukti yang kemudian soal cawe-cawe di rezim Jokowi, banyak angka korupsi di zaman Jokowi, ya EPK apa namanya penilaian KPK ya anjlok di situ. Itu kan menunjukkan bahwa di era Jokowi kan kemunduran yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya kemunduran secara demokrasi, soal hukum pun itu mundur. Wah, ngeri bos. Ini kalau ditelusuri lebih panjang, wah ngeri sedap. Apalagi ditambah lagi dengan video-video Hasto yang kemudian dokumen-dokumen skandal Jokowi ya akan diperlihatkan. Wah, ngeri nih permainannya ya. Kata apa namanya, kata Bambang Pacul, Korean-Koreannya sudah mulai muncul. Ya, KPK tidak mungkin berani, katanya begitu kan ya. Bahkan ini banyak rakyat penerima bansos ente yang ngelaporin. Mari kita lihat ya kecanggihan KPK. Kalau OCCRP mampu menemukan indikasi korupsi Jokowi, apa yang bisa dilakukan KPK? Apa masih pantas dipertahankan? Nah, kita lihat saja. Makanya secara tidak langsung KPK itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. OCCRP itu adalah hasil dari investigasi yang kemudian didapatkan data begitu kan ya dari orang-orang yang merasakan bagaimana kepemimpinan seorang Jokowi. Ada soal hukum, ada soal korupsi, ada soal demokrasi, ada soal cawe-cawe yang kemudian sering dilakukan oleh rezim-rezim Jokowi. Dan inilah dipertanyakan. Setidaknya ya proses begitu kan, dalam artian diperiksa ya biar masyarakat puas, biar masyarakat tahu. Tapi nampaknya bukti-bukti untuk memeriksa seseorang itu kan ya sebenarnya kalau bukti dugaan ya silakan ya. Yang menjadi tersangka itu adalah harus punya dua alat bukti. Kalau hanya pemeriksaan nggak cukup bukti ya, cukup tuduhan bisa sebenarnya. Tapi mungkin nggak ya seorang Jokowi ini akan diperiksa? Saya kira juga tidak mungkin ya. Masalah OCCRP ini, masalah video-video skandal itu Prabowo sudah angkat tangan, ya tidak mau terlibat dalam soal-soal itu.
Jadi saya kira langkah Prabowo ini benar bahwa kalau tidak mau membantu seorang Jokowi, langkahnya sangat baik kok begitu kan. Makanya seorang Jokowi dan Prabowo ya jangan sering bertemu. Kenapa? Kalau bertemu terus Prabowo dianggap ya ditekan ya atau bisa diintervensi oleh Jokowi. Anggapan orang seperti itu. Makanya kalau Jokowi ingin ajak Prabowo bertemu begitu kan. Kalau Jokowi ingin ngajak bertemu Prabowo, ya tolak aja Prabowo. Kan itu logikanya. Dulu dosen UBED melaporkan anak Jokowi ke KPK, tapi seperti biasa, ya sama akun ini di framing sana sini nih. Ubaidillah Badrun, dosen UNJ simpatisan PKS, ya sepertinya bisa sedang cari panggung. Wah, ini komentar dari desain. Ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi banyak muncul ini. Penegak hukum sekarang tidak bakalan diproses, ya tunggu 2006 atau 2007. Makanya banyak di netizen itu sekarang ini muncul narasi-narasinya ya di era Prabowo, ya di era Prabowo ini jangan laporkan Jokowi dulu. Baru 1 tahun kepemimpinan seorang Prabowo baru dilaporkan. Atau setidaknya nanti 2 tahun lagi. Kenapa? Karena 2 tahun lagi itu citra seseorang akan menjadi calon presiden akan ketahuan. Ya, kalau Prabowo menyalon lagi, lalu kemudian yang menjadi senjata lawan dari anaknya begitu kan ya. Artinya lawan dari Gibran adalah Prabowo, maka ya isu-isu seperti ini akan diungkapkan kembali. Jadi sampai kapanpun isu-isu 10 tahun yang lalu begitu kan diungkapkan kembali. Karena apa? Seperti jasa palsu misalnya. Ya dugaan ijazah palsu. Sampai kapanpun ini akan terus berlanjut, akan menjadi framing. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa di negara kita ketika Jokowi didesak untuk menunjukkan dugaan ijazah palsunya tidak sampai sekarang tidak begitu, tidak dipublikasi dan ini menjadi spekulasi begitu. OCCRP aja nemu indikasi korupsi Jokowi sampai dia runner up terkorup loh di dunia. Masa iya KPK tugasnya di dalam negeri nggak nemu satupun indikasi korupsi Jokowi, kan aneh. Ya ini harus buktikan secara real begitu kan ya, secara data. Tapi bagaimana soal kasus Tom Lembong? Saya kasihan banget loh ya. Kasihan banget kepada Tom Lembong sampai hari ini belum nampaknya Kejagung belum menemukan bukti-bukti yang kuat ya. Lantas bagaimana soal-soal kayak begituan? Makanya salah satu yang menjadi indikasi kekuatan ini adalah ya Jokowi begitu kan. Jokowi kan ini tidak mungkin Tom Lembong ini dilakukan sendirian. Pasti tahu ya kabarnya dari pengacaranya Jokowi tahu masalah soal impor ini. Jadi saya kira kalau hukum itu dijadikan sebagai alat politisasi kan aneh. Ini kan 10 tahun yang lalu begitu kan ya, 10 tahun yang lalu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya ayolah kita menatap masa depan bangsa kita, demokrasi yang lebih baik begitu kan. Bukan hanya ya yang satunya kemudian karena apa namanya? Karena lawan politiknya lalu kemudian dijegal sana sini seenaknya misalnya, janganlah dong ya. Negara kita bukan negara milik sendirian tapi milik milik kita bersama begitu. Jadi kalau ada hukum yang benar silakan proses secara hukum, kalau salah. Nampaknya sekarang ini coba kita lihat saja. Nampaknya ya hukum itu nampaknya tumpul kepada kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi, nampaknya begitu. Tapi saya rasa bahwa ya perkembangan-perkembangan politik sekarang ini saya rasa agak-agak gimana begitu kan. Makanya Prabowo ini harus benar-benar mengatasi ini semua. Jangan lengah, jangan takut kepada siapapun, apalagi seorang Jokowi. Ya, oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di Hodari News ini. Begitulah, kura-kura.